Jadi ada berapa persen air yang diperbolehkan. Sehingga kita bisa menghitung kadar airnya dengan menggunakan gravimetri penguapan. Karena kita tahu bahwa air itu bisa menguap pada suhu di atas titik-titiknya 100 di atas 100 derajat Celcius. Biasanya kalau di lab itu di oven pakai 105. Jadi setelah di atas titik air 105 dianggap aman. Gitu. Jadi rotinya beratnya misalnya 10 gram, setelah kita oven ya sampai berat tetap, maka beratnya menjadi 9 gram, berarti berat airnya itu namanya gravimetri penguapan. Jadi air yang menguap itu adalah selisih, berarti air yang menguap adalah berat roti sebelum dikurangi sesudah di oven begitu. Sehingga misalnya beratnya 1 gram, tadi 10 gram, berarti berat airnya 10%. Hitungnya seperti itu ya. Jadi prosesnya gampang untuk gravimetri penguapan gitu. Nah, ini juga bisanya untuk pembakaran produk yang berupa gas seperti CO2, H2O, dan N2 atau senyawa anorganik tadi ya. Contohnya tadi yang gampang roti. Kemudian termogravimetri, massa yang ditentukan secara kontinu selama proses pemanasan. Jadi itu termogravimetri. Biasanya kita sebut TGA. TGA, thermal gravimetry analysis TGA. Ya, jadi kita panaskan, kemudian nanti ada termogramnya. Termogramnya itu nanti adalah grafik menunjukkan perubahan massa terhadap perubahan suhu, sehingga kita bisa melihat profil ya perubahan massanya dari perubahan suhu. Jadi misal ini contohnya. Ini termogram dari kalsium oksalat H2O. H2O ini disebut apa ini? H2O yang di sini? Siapa yang bisa jawab? Hidrat bukan, Bu? Iya, air hidrat. Siapa yang menjawab tadi? Siapa yang menjawab tadi? Air hidrat. Siapa yang menjawab, Pak? Miftahul Amalia, Bu. Miftahul Amalia. Ya. Oke, wah kamu borong semua nih bonusnya nih. Miftahul Amalia. Ya, jadi itu disebut sebagai air hidrat. Ya. Jadi air yang terikat pada molekul kalsium oksalat. Jadi CaC2O4 ini kalsium oksalat, air hidrat. Nah, pada ini ada termogramnya, ini massanya, kemudian ini temperatur. Nah, ketika dipanaskan dari temperatur 0 sampai 100 derajat Celcius lebih sedikit, itu berkurang ya massanya ini. Jadi dari 100 ini berkurang massanya, kemudian stabil di sini. Ini sampai pada temperatur 200 derajat Celcius. Ini ya, 200 derajat Celcius. Dari 100 sampai 200 ini terjadi pengurangan massa. Nah, ini bisa dianggap adalah massa air yang dilepaskan. Kurangnya berapa? Ini tadi 25 miligram, kemudian di sini misalnya ini kira-kira 23 ya, 22. Berarti massa airnya tadi adalah 25 dikurang 22, 3 miligram massa airnya. Kemudian dia stabil lagi, tidak terjadi perubahan massa dari 200 derajat Celcius sampai ini berapa ini? Sekitar 400 derajat Celcius tidak ada perubahan massa. Jadi artinya dari suhu 200 sampai 400 kalsium oksalat itu stabil sebagai kalsium oksalat. Nah, pada suhu 400 sampai 500 derajat Celcius ini terjadi penurunan drastis malah ya. Ya, turunan massanya drastis turun dari tadi 22 ini sampai ya kurang lebih ini kalau kita tarik garis ini mungkin 16 gitu sampai 500 derajat Celcius. Nah, apa yang keluar di sini gitu. Kita lihat apa kira-kira yang terurai. Jadi kalsium oksalatnya itu terurai. Ya.
terurai misalnya menghasilkan CO2. Jadi menjadi kalsium karbonat dan CO2. Nanti ada reaksinya, saya di bawah. Terus pada suhu 500, ini kurang lebih 450 sampai ini 800, itu tidak ada perubahan. Jadi di sini stabil senyawanya kalsium karbonat, ya, stabil di sini. Kemudian pada suhu ini 750 sampai 800 lebih ini kurang lebih, ini turun drastis. Ini turun drastis. Ya. Berarti di sini terjadi pengurangan massa lagi, kemudian stabil lagi, gitu. Kalau stabil, tidak ada perubahan massa, berarti di sini tidak ada perubahan senyawa. Tetapi kalau dia massanya turun, karena massa itu kan kita bisa menghitung. Berarti di situ ada perubahan massa, berarti ada perubahan senyawa kimia. Jadi kita bisa mempelajari dari termogram ini adalah perubahan massa yang karena adanya perubahan senyawa kimia akibat proses pemanasan. Ya, gitu. Nah, ini tadi kromatogramnya. Nah, perubahannya itu ini, ya, ini. Jadi contoh soal yang ini tadi, ini soalnya. Ini perubahan massa kalsium oksalat, berat sampelnya 24,6 dipanaskan sampai 1000. Nah, berat yang hilang pada 250 ini, kemudian 4 ini. Terus tentukan hasil, ya, dibuat reaksinya. Reaksinya tadi, bagaimana reaksinya? Ini kromatogramnya. Reaksinya bagaimana ini reaksinya kalau soalnya seperti ini? Ini apa yang hilang di sini? Tadi kita sudah tahu bahwa yang hilang adalah molekul air. Ya, coba saya tuliskan di sini reaksinya. Insert new slide. Jadi reaksinya adalah kalsium C2O4, kalsium oksalat, H2O. Ini reaksinya, ini bisa panahnya nggak mau dia. Nah, panahnya ini lepas molekul ini pada suhu 100 sampai 250 tadi, ya. Ini yang lepas adalah molekul, harusnya ditulis itu ya, tapi nggak apa-apa, kita tulisnya gini aja dulu. Yang lepas adalah molekul H2O. Ini H2O-nya menguap gas, gitu, ya toh? Ini pada suhu, tadi suhunya berapa di sini? Sorry. Suhunya, saya mau tulis di atasnya. Suhunya tadi 100 sampai 250. Kemudian ini 200, ini ya, 250 sampai 400 itu stabil, kemudian 400 sampai 500 apa yang keluar? Nah, apa yang keluar di sini berarti ini kalsium oksalat. Supaya gampang. Tulis di bawah. Kenapa dia nggak mau pindah ke bawah ya? Oh, kursornya, maaf, kursornya harus di sini. Oke. Nah, ini kalsium oksalatnya dipanaskan pada suhu tadi 400, ini suhunya 400 sampai 500 derajat Celcius. Ini sebentar. Jadi kalsium oksalat itu berubah menjadi kalsium karbonat, ya. Kemudian berikutnya adalah pada suhu 700 sampai 800. Ini ya, suhunya gini. Kemudian pada suhu 700 sampai 800. 700
sampai 800 derajat Celcius, itu kalsium karbonatnya ini, misalnya ini panahnya kenapa berubah menjadi kalsium oksalat dan CO2, gas CO2. Di sini juga melepaskan satu gas CO2. Gitu. Jadi dengan gravimetri penguapan, dengan cara termogravimetri ini, TGA, jadi thermal gravimetry analysis ya, termogramnya ini kita bisa mengetahui reaksi perubahan yang terjadi. Gas CO2 itu kan gas ya, menguap gas, jadi gas CO2 menguap, sehingga kita bisa menentukan senyawa apa ya. Jadi pada suhu ini tadi 100 sampai 250. Jadi dari 250 sampai 400 itu stabil sebagai kalsium oksalat. Lalu 400 sampai 500 kalsium oksalatnya itu terurai. Ya, kalsium oksalatnya itu terurai menjadi kalsium karbonat dan melepaskan gas CO2. Kemudian dia stabil dari 500 sampai 700 itu stabil kalsium karbonat. Nah, kemudian 700 sampai 800 kalsium karbonatnya terurai lagi menjadi kalsium oksida dan gas CO2, karbon dioksida begitu. Nah, ini bisa kita pelajari dari perubahan termogramnya tadi. Gitu ya. Jadi ini fungsinya kita mengatakan tadi. Baik. Nah, bagaimana aplikasi dari gravimetri penguapan ini? Jadi kita bisa aplikasikan secara kuantitatif analisis anorganik, yaitu untuk penentuan kandungan abu anorganik misalnya ya, seperti polimer atau kertas, dan kalau analisis organik misalnya analisis unsur, penentuan biomasa air dan limbah, penentuan logam alkali dan alkali tanah pada material organik. Atau contoh tadi misalnya saya berikan untuk quality control roti gitu, kita bisa menentukan kadar air pada roti. Jadi bukan hanya pada roti ya, pada sampel-sampel yang lain, biskuit misalnya seperti itu ya, atau produk di industri bisa dengan analisis gravimetri penguapan, dan caranya sangat gampang, tinggal kita oven aja, kita menghilang kalau kadar airnya yang mau dihitung, maka airnya yang dihitung. Kalau misalnya gas CO2-nya yang mau dihitung, maka suhunya harus dipanaskan untuk melepaskan gas CO2 tadi. Jadi caranya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu. Ya, saya recording. Oke. Bisa semua? Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Syarifah? Halo Syarifah? Iya, Bu. Kira-kira kenapa bisa berubah endapannya? Dengan perubahan konsentrasi tadi. Gimana? Kalian bisa, ini baterainya punya aku sudah habis. Bayangkan, bisa nggak, Pak? Jadi, ini saya hapus dulu. Oke. Astagfirullah, mau hapus. Bisa, kira-kira ada yang bisa menjawab? Hubungan konsentrasi dengan bentuk endapan yang terbentuk.
Ya, kalau konsentrasinya tinggi, endapan yang terbentuk itu immediately, segera, dan bentuknya gel. Tapi kalau konsentrasinya rendah, endapannya itu halus dan lama. Jadi bayangkan nggak? Jadi ini ada 3 wadah, ya. Ini konsentrasinya yang pertama 5 molar, ini 1,5 molar, ini 0,001 molar. Nah, kalau volumenya sama 1 liter, ini volumenya sama 1 liter. Kalau 5 molar, apa itu 5 molar? Berarti 5 mol per liter. Ini dalam 1 liter. 1,5 itu apa? Berarti 1,5 mol per liter. Ini berapa? Berarti 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Konsentrasi sangat kecil. Apa artinya mol itu? Mol itu 1 mol bilangan Avogadro berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Jadi kalau ada 5 mol dalam 1 liter, berarti jumlah molekulnya itu 5 kali ini kan ya, jumlah molekulnya. Berarti ini kan padat banget nih. Crowded. Crowded, padat. Kalau ini agak jarang-jarang sedikit jumlah molekulnya. Kalau ini jarang banget. Satu. Nah, apa akibatnya kalau padat seperti ini? Maka tumbukan antar molekul Ba 2+ yang bereaksi ini kan ya. Ba 2+ dengan SO4 2- membentuk BaSO4. Ini kan molekulnya sangat padat nih. Berarti kemungkinan reaksi antara BaSO4 dengan Ba+ dengan SO4 itu cepat. Ketemunya dia cepat. Sehingga terbentuk endapan yang gel immediately tadi, gelatin. Ya, jadi endapannya itu terbentuk dengan cepat karena Ba ketemu cepat langsung dengan BaSO4. Kalau ini agak jarang-jarang sedikit. Nah, ini 3 jam. Ba-nya 1 di sini, sulfatnya di sini. Dia lama baru proses kecuali ada pengadukan dan sebagainya, baru bisa, dan konsentrasinya yang rendah, sehingga endapannya menjadi halus, dan endapan terbentuk sempurna setelah 2-3 jam. Kalau dulu zaman saya dulu 1 hari kita bisa tinggalkan endapan tersebut ya, biar dia mengendap sempurna. Begitu. Jadi hubungannya adalah konsentrasi dengan jumlah mol. Jumlah mol itu berarti jumlah molekulnya. Banyaknya jumlah molekul. Semakin banyak jumlah molekulnya, maka interaksi antar molekul Ba2+ dan SO4 itu semakin cepat. Ya, padat tuh, dia bereaksinya menjadi semakin lebih cepat. Sehingga terbentuk endapan yang berbentuk gelatin. Tetapi ada juga di sini kemungkinan Ba yang tidak bereaksi, yang tidak ketemu. Karena crowded, terlalu rame. Ini misalnya satu stadion 1 juta orang, ini satu stadion cuma ada 50 orang, misalnya begitu. Tentunya kan crowded, ketemu-ketemuan molekulnya gitu. Jelas? Oke, gitu dulu kuliah kita untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa PR-nya ya, dikerjakan. PR-nya tadi sudah saya tuliskan di grup. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya.